Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelawan rahmat ridho barokah sahabat Galeri Sang Pamor, sageda diparingi kesarasan, sageda diperlancar rezekinipun, tur sageda digansaraken sedaya urusanipun. Dadosaken kawilujengan rahayu slamet. Pada kesempatan malam kali ini saya bersama dengan Mbah Mat. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Pripun kabare, Mbah? Nggih sae mawon sehat-sehat sedaya. Dan tema kali ini, Mbah, banyak permintaan dari sahabat Sang Pamor, Mbah nih, Mbah. Nggih. Mengenai Hono Coroko, Mbah. Nggih. Pripun nih, Mbah? Hono Coroko itu kan secara terjadinya suatu perjalanan. Jadi untuk memberikan suatu terainya Hono Coroko itu untuk menjadikan pancangan sebagai filosofi, Mas Andi. Oh, nggih. Nah, ini perjalanannya Aji Soko. Perjalanan Aji Soko, nggih. Dalam arti ya ini awal yang terjadi sampai terjadi ya kelahiran daripada pusaka ini, Mas Andi. Nah, karena Aji Soko itu waktu itu punya seorang murid, dipesan, saya menitipkan pusaka ini kepadamu. Jangan sekali-kali kau berikan kepada siapapun tanpa diriku sendiri yang mengambil. Nah, ini sebagai ugeman yang dipegangi sama muridnya Aji Soko ini. Nah, lantas daripada suatu perjalanan Aji Soko ini sampai dalam arti kurun waktu itu yang bisa ditentukan perjalanan itu sampai berapa tahun. Nah, waktu itu menghadapi suatu kesulitan. Nah, menghadapi Dewata Cengkar, Raja Raksasa. Raja Raksasa. Nah, ini. Nah, Aji Soko ini ya punya murid. Nah, ini disuruh mengambil pusaka yang dititipkan muridnya Aji Soko yang satu. Dengan perintah sebagai utusanku, ambil pusaka ini yang saya titipkan di murid saya yang satu ini. Nah, ini berangkat, Mas Andi. Nah, begitu diminta, tapi tidak bisa membuktikan secara otentik. Dalam arti ini waktu pesan ugeman yang digegemi sama santrinya ini, tanpa dirinya Aji Soko sendiri yang mengambil, tidak akan diberi. Tidak dikasih, oh ya. Tidak dikasih. Artinya tarung mungkin, Mbak. Tarung. Oh, nggih. Nah, itu adu kesaktian, Mas Andi. Nah, disitulah akhirnya terjadi saling membunuh. Ya terjadilah suatu sama-sama kematian ini. Oh, dua-duanya meninggal muridnya semua. ini. Lah akhirnya ini Aji Soko ini menunggu waktunya lama. Lah waktu itu kembali gitu ya. Enggak ada. Akhirnya Aji Soko itu memberikan suatu jawaban terhadap Dewata Cengkar. Kalau memang kamu bisa menarik serban saya, nah ini saya mengaku kalah. Sampai ditarik itu enggak putus-putus namanya. Sampai akhirnya membelit daripada Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Nah, akhirnya sampai terbunuh di situ. Akhirnya muridnya ini ditunggu-tunggu kok enggak datang. Nah, enggak tahu sudah menjadikan saling membunuh ini. Saling membunuh. Dua-duanya meninggal. Nah, meninggal ini. Nah, inilah. Terus akhirnya Aji Soko itu punya pemikiran, oh ya saya yang salah. Nah, waktu itu saya pesan, jangan sekali-kali kau berikan kepada siapapun tanpa diriku sendiri yang mengambil.
Nah disitulah melihat suatu keadaan kahanan. Nah disitulah Adi Soko akhirnya mengeluarkan filosofi yang terlahirnya tulisan Jawa ini. Hono coro kodoto sawolo podo joyono mogo potongo. Nah ini sebagai filosofi pembacaan suatu generasi penerusnya. Kenapa sih kita rebutan suatu kebenaran? Pemikiran ya harus butuh bukti otentik. Tanpa Adi Soko yang mengambil sendiri tidak akan dikasih. Tapi ini dengan utusan. Dengan lewatan secara kepercayaan aja. Kepercayaan atau perintah gitu Bang. Nah ini dalam arti simbol di hati ini Mas Andi. Nah makanya antara ya sampai sekarang Mas Andi. Sampai sekarang. Antara syariat dengan hakikat itu tidak bisa bertemu. Ya saling bertahan untuk meyakini suatu kebenaran. Nah makanya dalam arti untuk pembacaan filosofi ini ya untuk menjadikan suatu kelahiran pusaka. Nah pusaka itu yang disebut sebagai ugeman-ageman gegeman. Dalam arti kalau kita berbicara masalah agama ini memang akan menjadikan suatu apa? Ya akhirnya yang mengaku suatu kebenaran akhirnya apa? Hasil dikeker. Tapi kalau kita berbicara masalah hal kehidupan, nah karena agama itu bagian dari perjalanan kehidupan manusia ini, Mas Andi. Jadi dua-dua itu sama-sama perintahnya, Bang. Iya, akal pikiran itu ya utusan, hati ini ya utusan daripada wujud hidup ini, Mas Andi. Nah makanya sampai melihat dalam satu keadaan itulah terlontar daripada Adi Soko ini. Hono coroko itu. Artinya melihat dalam suatu keadaan. Sampai saya ini mengakui suatu waktu itu saya berpesan jangan sekali-kali kau berikan kepada siapapun tanpa diriku sendiri yang mengambil. Nah, akhirnya di situ merasa salah. Jadi melihat keadaan sampai saling membunuh itu loh Mas Andi. Nah, artinya ho kahanan no anani. Ho kahanan no anane. Co wujud urip. Ro hono coro. Ko urip iku mek situ. Satu. Coro ko. Nah. Doto sawala. Jadi akal pikiran ini sebagai utusan, hati ini ya sebagai utusan. Yang punya arti tujuannya untuk suatu kesejahteraan, kedamaian dan keselamatan. Itu mana di Dotoso? Nah itu. Dotoso nggih, Pak. Jadi dalam arti ini doto, duto, utusan sebenarnya. Utusan. Doto, utusan. Sawala kang ana maknane artine nyang urip iki. Doto sawala padha jaya, padha saktine. Padha saktine. Akal pikiran itu sakti. Joyonya. Hati itu ya sakti. Nah cuma kadang-kadang suatu perjalanan orang itu dilewatkan secara spiritual. Wujud tapi bisa nyata. Nah akal pikiran ya bisa nyata. Nah makanya yang terjadi ahli fikir dan ahli dzikir ini. Ahli fikir dan ahli dzikir. Nah makanya dalam arti selama ini kalau orang Yahudi dengan orang Muslim, seluruh dunia bisa duduk bersama, bisa bersatu. Insya Allah dunia itu menjadikan kesejahteraan, kedamaian, keselamatan. Nah karena sekarang ini masih bertahan sama egonya di situ lah Mas Andi, nggak bisa ketemu ini. Nah padahal pikiran sakti, hati sakti. Tapi kalau ditinggalkan wujud hidupnya ini, apa yang terjadi? Ya podo mati ini Mas Andi. Ya bacaan yang belakang itu Bang. Podo joyonya mau potongo. Ya sama-sama meninggalnya. Iya. Tapi andai kan jasad ada yang pikiran, adanya hati. Kalau ditinggalkan oleh wujud hidup, kuasa hidup ini, apa yang terjadi? Potongo. Potongo itu. Ya sama jadi mayatnya itu.
Jadi asal muasal itu saling karena dua-duanya perintah, Bang. Yang satu memang kalau nggak saya mengambil pusaka itu jangan kau berikan pada orang lain. Nah, akhirnya terlahirlah secara inspirasi, imajinasi, yaitu dengan lewatan daya cipta mengkreasi dan lahirnya Tosan Aji itu bersama. Lahirlah Tosan Aji. Nah, itu ya akhirnya yang disebut adanya keris, adanya pusaka. Nah itu Mas Hamdi. Ugeman-ageman untuk menjadikan piandel. Nah padahal di situ itu bukan secara dikenal secara mistisnya lewatan spiritual. Tapi bagaimana filosofinya untuk dipelajari, bagaimana secara intelektualnya ini Mas Andi mengaktualkan ini Mas Andi. Nah, makanya seperti keris itu ditempa padahal itu bentuknya apa? Besi nikel apa? Tapi kenapa kok bisa terbentuk? Iya, benar. Keluar pamor. Keluar apa? Ya pamor sendiri campurannya udah ada meteorit, ada ini. Nah itu menunjukkan suatu daya cipta kreasi seni. Kreasi seni ya. Seni itu padahal indah. Nah keindahan itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Nah makanya dalam kehidupan ini kita belum melewatan seni, tidak akan bisa melihat suatu keindahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi melewati seni dulu, Pak ya. Iya. Baru akan tampak keindahan. Keindahan dalam kehidupan. Nah akhirnya dibudayakan itu Mas Andi. Lewat budaya itu dikenalkan sampai mancanegara. Nah akhirnya keris ini dikenal nggak di seluruh dunia ini? Diakui apa enggak? Diakui loh. Nah itulah yang dikenal secara filosofinya, bukan secara mistisnya itu Mas. Berarti seneng keris angel tambanane. Seneng keris angel tombone. Bener kata Mbak Dut tadi. Jadi mengenal seni dulu, maka akan tahu keindahan hidup. Loh, indah ini hidup kalau benar. Gimana? Iya. Kalau nggak benar, nggak indah. Ya indah. Mumet. Benar. Ya, sebenarnya indah dan nikmat. Indah dan nikmat ya. Nah, makanya selama ini dalam kehidupan manusia itu belum bisa merasakan suatu keindahan dan kenikmatan. Pada akhirnya apa sih? Ya kelelahannya. Kelelahan. Nah, contohnya ya gini Mas Andi, seneng keris. Iya, tapi tidak dipelajari secara filosofinya, seninya, keindahannya. Akhirnya keluar banyak uangnya ini. Iya. Akhirnya jenuh enggak? Iya karena nafsu mungkin, Mbak ya. Ya karena melihat secara ambisi. Nafsunya ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Tapi mengikuti itu, ya kadang-kadang kita butuhkan modal. Iya. Ya itu. Makanya istilahnya dalam kehidupan kita ini mengikuti model, ya harus lengkap modalnya. Mengikuti model lengkap modalnya. Nah, model apa? Busana. Model apa? Transportasi, otomotif. Iya. Komunikatif. Ya ada modalnya Mas Andi. Iya. Nah, kita tidak punya modal yang mengikuti paksanya modal-modal. Modal. Jadi udah cukup jelas sekali berangkat dari Haji Sokong ya Pak. Sampai ada tulisan pertama. Itu masuk tulisan pertama atau Pertama. Di Tanah Jawa ya Pak? Iya. Yang pertama kali yang mencetuskan itu ya Haji Sokong. Haji Sokong. Padahal itu dari Persia itu. Haji Sokong itu. Haji Sokong dari Persia Pak? Iya. Kalau ini Pak, Semar Pak. Duluan mana nih Pak? Haji Sokong sama Semar? Semar. Iya.